Itu gimana sih maksudnya step by stepnya dari semester 1, semester 2 sampai dengan semester 7 apa aja sih kegiatan yang kakak ikuti gitu? Oke. Jadi untuk kegiatannya sendiri waktu jadi maba tuh maba tentu pasti semangatnya sedang membara tuh kan. Jadi setiap ada slot ini kepanitiaan, ormawa, lomba ya. Hai semuanya, ketemu lagi bareng Ana kali ini di Forecast Forcom Podcast. Dan sebelah Ana hari ini kedatangan spesial ya, mahasiswa yang berprestasi. Widih, ganteng banget ya sebelah ya. Langsung aja deh kita kenalan dulu dari kakaknya. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya. Terlihat nih senyum emasnya gitu. Karena kemarin kan dengar itu dapat medali emas. Tapi kenalan dulu deh, di sebelah Anda ini siapa sebenarnya gitu. Mungkin ada yang tertarik gitu. Tertarik apa ya? Kenalan dulu deh Kak, silakan. Oke, jadi perkenalkan saya Putu Zasya Eka Satya Nugraha, biasa dipanggil Zasya. Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan semester 7. Wah, panggilnya? Zasya. Oke. Takutnya kepleset kan? Ya, banyak yang kepleset. Tahu nggak Kak keplesetnya apa? Apa itu? Saya. Oh. Aduh, bercanda ya. Sorry Kak ya, aduh. By the way nih, kemarin dengar katanya kakak sudah meraih medali emas. Bahkan sekaligus 2 loh. 2 ya. Itu kalau boleh tahu dari kompetisi apa Kak bisa meraih medali emas? Oke, jadi itu kompetisi USEC itu penyelenggaranya itu dari IESA dan bekerja sama dengan UI. Dari UI. Ini lombanya kalau boleh tahu nasional kah atau internasional? Itu lombanya kompetisinya internasional. Internasional. Ya. Wow, luar biasa sekali ya. Itu gimana caranya Kak? Nih jujur penasaran gitu ya. Karena internasional pasti yang ikut juga beberapa negara dong. Boleh dong Kak di-sharing pengalamannya gitu sampai bisa mendapatkan medali emas itu. Oke. Jadi langkah-langkahnya itu sebenarnya sederhana. Jadi sebenarnya kita tekuni bidang yang kita suka. Misalnya seperti saya itu bidangnya sekarang tertarik dengan bidang AI, Artificial Intelligence. Khususnya di subjeknya itu di Deep Learning. Jadi kita define atau kita cari permasalahan di sekitar kita seperti itu. Jadi waktu ini saya mengangkat 2 topik, saya mengirim 2 tim seperti itu. Yang pertama itu terkait dengan door lock system, jadi otomatis menggunakan face recognition. Itu kalau disederhanakan deh Kak, ini jujur agak pusing ya. Ya, teknis banget bahasanya. Iya. Emang beda ya vibes-nya teknik ya. Iya. Lebih sederhana gitu apa Kak? Simpelnya gitu. Apa ini sebuah karya tulis kah atau apa gitu? Ya, jadi ini sistemnya itu sebuah penemuan yang ditulis dalam bentuknya karya ilmiah. Karya ilmiah. Ya. Oke. Terus ini kedua nih lombanya Kak. Apa aja nih lombanya yang kedua? 2 ini. Sama karya tulis juga? Iya, karya tulis juga. Dan kategori pun sama. Di teknologi. Oke. Ini dari kakak sendiri memang benar-benar suka menulis kah gitu? Sampai akhirnya kok bisa sih ketemu sama lomba kayak gini gitu dan mau untuk menuangkan idenya gitu dalam bentuk tulisan. Coba deh Kak di-sharing dulu. Jadi jujur aja kalau saya sendiri tidak terlalu pandai menulis. Nah, jadi inilah enaknya ketika kita akan lomba itu sebenarnya saya lebih arahnya ke teknis. Jadi saya ajak teman-teman yang memang hobinya menulis, jadi kita kombinasikan ilmunya. Saya buat produknya, teman saya mulai menulis, dan saya juga ikut menulis seperti itu. Jadi kolaborasi seperti itu. Jadi ini lombanya per tim dong? Iya, per tim. Oke. Terus kalau misalkan tadi kan bilang kakak sederhana gitu caranya, tapi apakah benar sesederhana itu? Ada nggak sih kendala-kendala yang kakak alami gitu saat kakak mengikuti perlombaan ini? Dari A sampai Z deh diceritain. Oke, jadi untuk kendalanya sebenarnya kan ketika kita menyusun suatu penelitian itu sebenarnya kan ketika kita mencari metode kadang-kadang kan seperti itu. Sebenarnya kan masalah banyak ada di sekitar kita. Namun seringkali kita tidak terlalu peduli dengan masalah di sekitar kita. Lebih ke arah metode pengembangannya itu yang sulit. Dan juga terkadang menyamakan persepsi di antara teman-teman tim itu di tim itu. Di per tim itu ya, juga. Jadi disitulah kita juga belajar kan namanya kerjasama. Jadi saling menuangkan ide, ya debat-debat sedikit no problem lah sering itu. Jadi itu sih, namun tidak terlalu
berarti kendala itu. Gitu. Tapi akhirnya bisa lah ya untuk melewati yang namanya kendala-kendala itu sampai dengan saat ini. Oke, kita agak bergeser sedikit ya dari tadi perlombaan gitu. Dari kakak sendiri nih, ini agak personal ya pertanyaannya ya. Sekarang semester berapa sih? Sekarang di semester 7. Semester 7. Dari kakak sendiri ini memang tipe orang yang maksudnya ambisi gitu. Pokoknya gue selama jadi mahasiswa tuh harus berprestasi gitu nggak sih Kak? Apa kayak ketemu jalannya selama menjadi mahasiswa? Oke. Jadi lebih arahnya ke menemukan jalan ninjanya ketika masuk kuliah ini ya. Namun dari ketika tamat SMK itu sudah ada keinginan untuk melanjutkan seperti itu. Nah melalui waktu zaman Kak itu kan bidik misi sekarang ke kuliah. Nah dibantu dengan program itu akhirnya bisa melanjutkan dan karena mumpung dapat kesempatan nih ya jadi kita cari-cari celah, banyak cari kesempatan. Jadi kita kalau ada kesempatan ya kita ambil, entah itu lomba, research dosen atau di perkuliahan pun kita harus ya lakukan yang maksimal. Iya. Sejauh ini udah apa aja sih Kak yang Kakak lewati? Semester 7 itu kan semester yang nggak muda ya. Iya. Di sini saya yang masih semester muda tuh ngerasa wah hebat-hebat banget ya kakak tingkat ya. Itu gimana sih maksudnya step by stepnya dari semester 1, semester 2 sampai dengan semester 7 apa aja sih kegiatan yang kakak ikuti gitu? Oke. Jadi untuk kegiatannya sendiri waktu jadi maba tuh maba tentu pasti semangatnya sedang membara kan. Jadi setiap ada slot ini kepanitiaan, ormawa, lomba ya lagasin aja semuanya langsung. Ya, yang pasti kan kepanitiaan, ormawa itu sempat join juga. Terus untuk lomba-lomba sendiri memang diinisiasi mulai dari jurusan sih. Itu sama teman-teman iseng-iseng, lanjut fakultas, terus lembaga Dies. Karena mungkin dilihat juga sama kakak tingkat yang memang terjangnya udah jauh, diajaklah seperti itu. Nah, diracuni sehingga ikut lagi. Oh kok enak gitu, lanjut lagi. Emang kalau dapat juara dapat uang Kak? Ya pasti dapat penghargaan. Apalagi nanti biasanya sih di lembaga itu di akhir tahun dapat lagi. Oh gitu. Ya dapat penghargaan lagi, dapat medali sesuai yang didapat gitu biasanya. Oh, luar biasa ya. Terus kalau tadi kan per tim gitu Kak ya, itu timnya nyari sendiri apa gimana Kak? Ya untuk timnya itu nyari sendiri. Nyari sendiri? Ya. Boleh kali kita ya kolaborasi ya. Tapi yang paling menarik nih ya, sekarang kan untuk dari kuliahnya sendiri itu kakak anak beasiswa gitu kan, artinya sudah ditanggung. Nah boleh nggak Kak bocorin gitu sedikit deh hadiah terbesar gitu yang pernah kakak raih dari selama ini menjenjang perkuliahan? Oke. Hadiahnya kalau hadiah sih itu sebenarnya kan bonus, bonus. Jadi orientasinya bukan arah ke situ, namun untuk nominal terbesar lupa ya. Tapi deg-degan nih Kak. Lupa yang pasti kan ketika lomba yang biasanya nasional itu yang diadakan oleh ormawa-ormawa itu biasanya kalau karya tulis lumayan juga. Lumayan biasanya waktu ke Jogja lumayan juga didanai dari lembaga dan di sana dapat juara, lumayan dapat trik-trik juga di sana. Gitu. Berapa digit ya? 1 digit sih. 1 digit. Ya. Supaya bisa menambah motivasi gitu sama teman-teman yang mau ikut lomba biar nggak ikut lomba emang dapat apa aja sih gitu kan. Jadi sekarang terbuka gitu ya. Semoga ya setelah kakaknya datang, teman-teman juga bisa untuk semakin semangat lagi untuk meraih digitnya, bukan ya prestasi. Bonusnya itu. Bonusnya itu bisa jadi gini loh Kak. Maksudnya bisa jadi motivasi gitu kan. Betul, yang awalnya kayak nggak tertarik mau ikut lomba, terus di sini ngerantau gitu ibarat kan, ngelihat ada nominal, wah kayaknya bisa nih gitu kan. Tapi emangnya kalau kakak ikut perlombaan dari awal tuh udah yakin Kak bakalan kayak pasti menang gitu? Pernah nggak sih kakak ngerasa pesimis gitu? Kalau pesimis sih enggak, karena dibawa enjoy aja. Gitu ya? Nah, ini sebenarnya tips juga untuk teman-teman semua. Jadi ketika kita mengikuti kompetisi atau lomba itu orientasinya jangan juara, apalagi sampai nominal gitu. Jadi orientasinya itu gimana caranya supaya kita bisa bawa nama lembaga kita, Undiksa itu. Ini loh Undiksa ikut kompetisi ini kelihatan seperti itu. Nah selanjutnya kadang-kala jika kita ikut yang offline itu orientasinya ya dapat jalan-jalan gratis kan di biaya itu. Bener. Nah kalau kita udah enjoy, yang penting kita lakukan yang maksimal, persiapannya bagus. Nah itu biasanya juaranya datang sendiri. Itu biasanya. Kalau kita enjoy, kalau dari awal harus juara. Kadang-kadang beban. Itu sih biasanya.
Jadi harus dinikmati dulu. Iya, enjoy aja. Dan tetap juga berproses gitu ya. Nggak cuma betul. dinikmati saja, Iya, betul, tapi tidak berproses juga tidak membuahkan hasil. Nikmati prosesnya. Iya, luar biasa sekali. Anda sebelah ini sebenarnya kayak ada merasa agak ambisi gitu jadinya kan dari tadi yang nggak semangat gitu. Jadi makin semangat lagi sekarang. Terus kalau dari kesibukannya sendiri di luar kampus sekarang apa Kak kalau boleh tahu? Kalau di luar kampus sekarang udah terlalu banyak kegiatan, jadi paling di rumah istirahat seperti itu. Jadi biasanya sekarang lebih banyak eksplorasi karena kan Kak sudah semester 7, jadi mulai ancang-ancang lah gitu. Nyari-nyari mungkin perusahaan seperti itu. Jadi mulai bangun relasi sih sekarang. Nah. Ini plannya bakalan lanjut S2 kah? Atau mungkin bekerja? Nah, rencananya sih mau lanjut bekerja, nanti ada juga keinginan untuk lanjut S2. Tadi teman-teman di sini juga cerita, katanya ada KIPKA yang lanjut S2 itu ya programnya. Kita berdoa saja dulu, semoga Pak Menteri ya mewujudkan ini gitu. Karena supaya sekarang kita undang sebagai mahasiswa berprestasi, besok kita undang sebagai dosen. Iya Kak ya. Terus nih, ini dari Anda sebenarnya yang nanya, boleh nggak Kak? Oke, silakan. Boleh ya. Kakak kan sibuk nih Kak, maksudnya kayaknya anaknya akademik banget gitu, belajar dan belajar. Kakak udah punya pacar belum sih? Udah ada ya? Wah, sayang sekali guys. Oke. Aduh seru ya Kak ya. Terus lomba yang sekarang ini tuh kan udah tingkat dunia loh Kak. Iya. Kakak ngerasa nggak sih kayak udah puas gitu? Udah puas aja sekarang kayak udah deh selesai di sini aja gitu. Atau ada kayak keinginan masih pingin untuk meraih kejuaraan yang lebih besar lagi ke depan. Oke, jadi sama sekali tidak puas karena dari kompetisi ini masih merasa, jadi jujur untuk saya sendiri bahasa Inggrisnya masih kurang. Kan itu internasional tuh. Jadi sebenarnya modal nekat aja. Bener-bener modal nekat, jadi ya jawab aja pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang sih lebih pengennya itu lebih lancar bahasa Inggris karena kan kalau lanjut S2 pun kan itu persyaratan juga kan bahasa Inggrisnya ya Kak ya. Berarti kemarin kalau Anda boleh tahu nih lombanya itu presentasi offline pakai bahasa Inggris gitu ya? Itu yang online aja. Oh yang online. Ini online atau offline? Ini untuk yang internasional itu seluruhnya Kak ikuti online karena biar bisa sambil ikut research dosen kayak gitu sambil garap-garap proyek yang lain. Gitu ya. Fleksibel lah ya dia. Bener. Ada nggak sih Kak? Ini kan sampai belepotan ya, ini grogi nih. Ada nggak sih Kak tips gitu yang mau dibagiin ke teman-teman yang mau mungkin ya ikut perlombaan karya ilmiah ini? Boleh Kak di-share. Jadi untuk tipsnya sendiri seperti yang sebelumnya juga sempat disinggung. Cari passionnya kayak gitu. Misal kalau minatnya di bidang saintek, coba misalnya di teknologi, coba kita pelajari teknologi yang terbaru seperti itu. Misalnya AI sekarang kan sedang marak gitu, di mana-mana ada AI, itu banyak dibahas. Coba pelajari itu dan coba cari masalah di sekitar kita. Cari juga teman-teman yang memang sefrekuensi gitu, enak diajak ngobrol dan ya pokoknya nyambung. Biasanya kalau udah ada diajak temennya udah ada gitu, ada rekan ya buat tim aja, terus coba tulis buat produknya, coba disubmit aja, siapa tahu masuk final gitu, dicoba aja apalagi semester ini banyak banget perlombaan sekarang. Banyak banget, walaupun nggak langsung ke internasional gitu ya, mungkin bisa diikuti dari tingkat jurusan, kampus bertahap. Kalau kakak sendiri tuh ikutnya bertahap juga kah atau langsung kayak ikut nasional langsung dapat internasional maksudnya? Jadi bertahap. Waktu itu kan ikut yang nasional di Jogja kayak itu, terus mulai ikut-ikut yang internasional gitu. Itu sih bertahap juga ya. Kalau dari perjalanan yang kakak lewati ini kan cukup banyak sekali Kak ya. Ada nggak sih Kak hal yang paling menarik gitu yang sudah kakak alami sekarang? Untuk menarik mungkin dari perlombaan kayak gitu ya? Iya boleh. Jadi yang menarik itu sih kemampuan menulisnya jadi meningkat gitu. Yang sebelumnya memang nggak ada basic banget, jadi dapat pengalaman dari sana. Nah itu sangat bermanfaat ketika kita sudah mulai menyusun skripsi. Nah itu sangat bermanfaat. Jadi kita sudah dapat polanya, misal
buat latar belakang apa sih polanya gitu. Karena sudah terbiasa, jadi di situ dapat insight-nya di sana. Okay. Terus ketemu orang-orang baru biasanya. Orang-orang baru biasanya kalau dari kampus-kampus luar itu. Nah, di situ jadi ternyata kampus itu enggak sama teman-teman doang gitu yang di sekitar kita. Tidak membosankan iya, itu gitu ya. Bukan ini doang, ternyata di luar sana bahkan sampai ada yang sudah ngambil proyek di luar negeri gitu kan, jadinya kan wah ternyata di kampus luar itu udah segininya loh, jadi ya semangatnya semakin terkikis. Ya terkikis. Bukan terkikis bukan semakin ya. membara lagi sebenarnya. Semakin terkikis. Apa yang terkikis Kak? Mungkin umurnya ya. Umurnya. Jangan. Walaupun umur bertambah gitu ya, tapi prestasi bertambah juga dan jiwa tetap muda. Kan? Sekarang kayaknya sudah mulai jompo sih. Sudah terasa. Aduh, tapi kakak kan ini banyak ya ikut semuanya. Bisa dibilang nggak Kak kalau kakak sekarang udah punya privilege gitu? Privilege-nya sih lumayan juga sih, apalagi dapat bonus-bonus itu kan. Jadi tabungan dari beasiswa ini Kak pakai untuk biaya kuliah ini, karena kan sebenarnya dari dulu itu memang dari keluarga kan tidak mampu seperti itu. Jadi melalui bidik misi ini Kak bisa lanjut kuliah gitu. Karena sebelumnya memang dikasih informasi sama orang tua kalau tidak bisa bantu kuliah. Nah, jadi melalui bidik misi sekarang kan Kip kuliah. Jadi Kak bisa membiayai diri sendiri lah, nggak minta sama orang tua, bahkan bisa memberikan gitu kan dari sana jadinya. Pokoknya fasilitas sendiri itu bisa memenuhi itu bersyukurnya, privilege-nya yang dapat. Keren banget ya. Oke deh Kak, dan satu lagi nih sampai bingung gitu mau nanya apa lagi, semuanya sudah dijawab dengan perfect banget sama kakaknya. Pesen deh Kak untuk teman-teman mahasiswa sekarang ini, kalau sekarang ini kan dari online ke offline. Jujur aja nih banyak banget teman-teman yang aduh ngapain sih offline gitu. Lebih enak online, dapat mageran, dapat tidur-tiduran. Kasih motivasi Kak biar sadar. Biar sadar ya. Jadi saya sendiri sempat terlena ya karena online ini jadi enak di rumah doang gitu sambil rebahan. Jadi apa sih enaknya offline itu biasanya kan seharusnya kalau dari Kak sendiri mengalami lebih dapat feeling sih, interaksi langsung itu beda sama lewat online gitu. Jadi feelingnya lebih dapat. Jadi interaksinya itu yang buat mental kita jadi semakin tumbuh. Ya terasa. Kalau lewat online Zoom gitu aja kan kemungkinan deg-degannya kurang kayak gitu. Kayak sekarang aja kan saya deg-degan gitu aja. Jadi interaksi sih itu yang penting, itu yang bisa buat kita mentalnya lebih terasa. Karena komunikasi itu kan paling penting. Betul, itu aja Kak ya. So thank you so much siap. Udah sharing-sharing hari ini dan congratulations buat kejuaraannya kemarin. Semoga kedepannya semakin membanggakan alma mater Undisa pastinya ya, dan juga untuk KIPKA kuliah ini teman-teman juga. So buat teman-teman yang mendapatkan beasiswa KIPKA juga, jangan takut untuk berprestasi, jangan mikir dua kali, kalau ada kesempatan ya harus digaskan gitu Kak ya. Dari Kakak ada yang mau disampaikan lagi mungkin sepatah dua patah kata untuk teman-teman? Siap. Jadi untuk teman-teman khususnya yang penerima KIPKA, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang terpenting itu cari relasi, khususnya yang terpenting itu ada di kakak tingkat dan di dosen, karena kan dari orang-orang sukses itu mengatakan kita perlu cari mentor. Nah, kita cari mentor yang adaptif kayak gitu. Tidak perlu satu orang. Jadi kita cari relasi seperti itu. Kakak tingkat dan dosen. Siap. Setelah ini pepet kakak tingkat dan dosen. Ya, itu sangat penting. Thank you Kak ya. Semoga sukses terus Kak. Thank you. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And thank you semuanya. Jangan lupa buat subscribe, di klik tanda loncengnya dan like video ini. Bye-bye. Bye. Thank you.